Tunggu. Itu adalah contoh yang tidak boleh ditiru. Jika dibuang sembarangan seperti itu, sampah akan mencemari lingkungan, baik itu melalui tanah, air, maupun udara. Melalui pencemaran tersebut, sampah akan menimbulkan berbagai dampak buruk. Contohnya adalah seperti banjir yang dapat merusak infrastruktur, bahkan menimbulkan berbagai sumber penyakit yang dapat mengancam kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sebagai bagian dari masyarakat, kita tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk pengamalan nilai Pancasila, sila yang pertama dan sila yang kedua. Untuk sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita dapat mengamalkannya dengan cara mensyukuri dan merawat ciptaan Tuhan, yaitu alam. Untuk sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dapat mengamalkannya dengan cara peduli terhadap dampak sampah bagi kehidupan manusia. Kepedulian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, kita dapat memulainya dengan langkah kecil namun berarti, yaitu dengan cara mendaur ulang sampah. Teknik mendaur ulangan sampah ada banyak sekali, namun salah satu yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara membuat ekobrik. Sebelum kita mulai membuat ekobrik, kita kenalan dulu yuk apa itu ekobrik. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi oleh sampah plastik yang sudah dibersihkan dan dikeringkan agar tidak menimbulkan pertumbuhan bakteri dan bau tidak sedap, dan dibuat hingga menjadi batu bata yang ramah lingkungan. 1. Mengurangi dampak sampah plastik. Yang kedua, mencegah pencemaran tanah dan air. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak sampah plastik. Yang keempat, menjadi pengganti bahan bangunan yang kuat dan murah. Kenapa kita harus memilih ekobrik dibandingkan teknik pengolahan sampah yang lain? Yang pertama adalah karena pembuatan ekobrik dilakukan secara manual, tanpa teknologi, sehingga hanya perlu menggunakan botol kosong dan sampah plastik. Yang kedua, output dari ekobrik sendiri bersifat komunitas dan kreatif, bukan bersifat komersial atau industri, sehingga cocok dibuat oleh siapa saja. Yang ketiga adalah ekobrik sendiri cocok untuk semua jenis sampah plastik lunak. Contohnya seperti plastik kemasan yang biasanya tidak diterima di pabrik daur ulang. Dan yang terakhir adalah pembuatan ekobrik tidak melalui proses industri yang menghasilkan emisi, sehingga pembuatannya sendiri ramah lingkungan. Contoh pemanfaatan ekobrik yang umum dan mudah dilakukan yaitu yang pertama, sebagai furnitur sederhana. Ekobrik dapat disusun dan direkatkan menggunakan tanah liat atau semen ekomix untuk dibuat sebagai kursi atau bangku taman dan meja mini. Yang kedua adalah dapat dimanfaatkan menjadi dinding dan struktur bangunan ringan sebagai pengganti batu bata. Contohnya sebagai dinding gazebo, tembok taman, bangunan non-struktur, atau ruangan. Yang ketiga adalah dapat dimanfaatkan menjadi karya seni dan dekorasi seperti patung, pot tanaman, dan hiasan dinding.